Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Bukhari yang saya muliakan, mari senantiasa kita hadirkan niat yang baik, niat yang benar dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan kita, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk itulah kita diciptakan, karena untuk tujuan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Salawat dan iring salam tentu tak lupa untuk senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk istri-istri dan keluarganya, para sahabatnya, dan generasi kaum muslimin setelahnya dari kalangan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan berikutnya sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk umat beliau yang berjalan di atas tuntunan, berjalan di atas petunjuk, berjalan di atas Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Karena itulah golongan yang dijanjikan selamat di dunia, selamat dari penyimpangan, sedangkan setelah hidup selamat dari api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di masa yang tentunya sudah kita maklumi jauh dari masa kenabian, dan tentu akan makin dekat dengan apa yang akan terjadi menjelang datangnya akhir zaman. Dan kita tidak tahu apakah akhir zaman itu akan kita alami atau tidak. Namun kalau kita termasuk orang yang beriman, insya Allah tidak akan pernah melihat hari kiamat. Karena nanti Allah akan datangkan angin yang lembut, angin yang lembut yang akan menjadi sebab wafatnya seluruh orang-orang beriman. Dimanapun orang-orang beriman berada, di rumah, di goa, atau di mana saja ia berada, maka angin itu akan mendatanginya. Sehingga nanti yang menghadapi hari kiamat, huru hara akhir zaman, datangnya kiamat itu, mereka adalah orang-orang yang sejelek-jeleknya makhluk. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Sebab berdoa kepada Allah semata ini merupakan amalan, ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan amalan yang mudah namun penuh keajaiban. Di dalam Musnad Ahmad, ya, dalam kitab Musnad Ahmad yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ila ma tad'u?" Kepada siapa engkau berdoa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ad'u ilallahi wahdah." Aku berdoa kepada Allah semata. Hadis ini panjang, tapi yang kita ambil di sini penegasan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya beliau hanya berdoa kepada Allah semata. Beliau tidak minta kepada mungkin arwah para nabi sebelumnya. Beliau tidak minta pertolongan kepada para malaikat. Beliau tidak pernah meminta-minta kepada manusia yang paling bertakwa, paling soleh di kalangan para nabi misalnya kalau ada. Karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Nabi kita ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Nabi ditanya, "Ila ma tad'u?" Kepada siapa engkau ya Muhammad berdoa? Maka dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad'u ilallahi wahdah." Aku berdoa kepada Allah semata. Maka berdoa kepada Allah semata ini ajaran Nabi kita, ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi, yang disempurnakan, ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, maka itu bukan orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kalau dia mengaku Muslim. Dan berdoa kepada Allah ini adalah amalan yang bermanfaat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, bagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu, berdoa kepada Allah semata itu adalah amalan yang bermanfaat untuk perkara yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya. Wa'alaikum bidu'a. Maka berdoalah kalian. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hamba Allah. Atau kama qala Rasulullah. Nah, kenapa ini kita ingatkan, kita sampaikan? Karena ada sebagian kita menganggap doa itu beban. Berdoa kepada Allah itu beban, bukan sebuah pintu mendekatkan diri kepada Allah dan amalan yang membahagiakan. Padahal tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar ini, ya, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan lainnya, doa itu bermanfaat. Sekurang-kurangnya orang yang berdoa kepada Allah semata dengan cara yang datang dari Nabi Muhammad SAW, ya, ada lima keajaiban atau 5 manfaat yang besar atau faedah yang besar. Ya. Yang pertama, ad-du'a'u ilallahi wahdah dalilun sharihun ala imani al-abdi bi rabbih wa sidqi tawakkulihi alaihi wa ma'rifatihi bima yuhibbuhu wa yarda. Berdoa kepada Allah semata itu adalah bukti nyata keimanan seorang hamba kepada Allah, jujurnya, benarnya tawakal hamba kepada Allah, dan pengenalan hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi kalau dia berdoa dengan benar, berdoa kepada Allah semata, menunjukkan bahwasanya hamba itu beriman kepada Allah semata, jujurnya tawakal sang hamba kepada Allah, dan pengetahuannya, pengenalannya terhadap perkara yang dicintai dan diridhai Allah. Karena Allah tidak redha jika seorang hamba yang Allah ciptakan
berdoa kepada selainnya. Allah nggak pernah redho kalau ada hamba itu beribadah kepada selain Allah, itu nggak pernah redho. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benarnya, jujurnya rasa tawakal hamba kepada Allah, dan pengenalan terhadap apa yang dicintai dan diridhoinya. Makanya ketika kita melihat bekas-bekas hujan, kita mengatakan misalnya mutirna birahmatillah wa bifadlillah, atau dalam riwayat yang lain mutirna birahmatillah wa bifadlillah wa birizqillah, kami dihujani dengan rahmat Allah, dihujani dengan karunia-Nya, dengan rezeki dari Allah. Maka seorang hamba yang mengatakan demikian, Allah katakan apa? Hambaku beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang. Tapi kalau dia mengatakan, oh hujan ini karena itu, dia tidak kembalikan kepada rezeki dari Allah, tidak kembalikan kepada karunia Allah, maka orang itu beriman kepada bintang-bintang, kufur kepadaku. Riwayat Bukhari itu di sana. Kan kalau kita ini kan lagi wajahnya wajah penantian ingin hujan ya. Dikasih hujan pertama kompak alhamdulillah, yang lain bilang Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan makin sering udah berubah doanya tuh. Bukan Allahumma shayyiban nafi'an, ya hujan. Ya. Waktu hujan pertama alhamdulillah, pasang status semua di mana-mana di WA-nya. Girang. Hujan 2-3 hari berturut-turut udah mulai berubah doanya, bukan Allahumma shayyiban nafi'an lagi, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat, berikan hujan bermanfaat, berubah ya hujan. Hujan belum kering udah hujan lagi. Itu yang pertama ya. Keajaiban yang kedua, ad-du'a'u ilallahi wahdah sababun li fathi abwabil khair mukhtalifah. Sababun li fathi abwabil khairi al mukhtalifah. Berdoa kepada Allah semata itu adalah sebab pembuka pintu-pintu kebaikan yang beraneka ragam. Entah itu hidayah, entah itu rezeki, entah itu jodoh. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau masuk masjid apa doanya? Ya, ini kan sering masuk masjid nih. Waktu masuk masjid apa doanya? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masya Allah. Tuh WC masjid. Masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Jadi kalau kita baca dengan penghayatan, mudah-mudahan tidaklah kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, sunnah dijelaskan, hati kita terbuka menerima lapang dada. Karena apa? Orang tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan selamat kecuali dengan rahmat Allah. Nah, dibaca apa jadinya waktu masuk? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau yang lain yang selama itu hadisnya datang dari Nabi kita. Nah, waktu kita keluar berdoa lagi. Setelah bersalawat tadi, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Karena kita tahu kalau tidak dibantu oleh Allah, betapa sulitnya kita mencari rezeki kita. Sudah kerja keras, namun terkadang apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Tapi kalau Allah yang membukakan pintu-pintu karunia-Nya, maka banyak sebab-sebab yang tidak terduga. Tiba-tiba kita dicukupi keperluan kita. Nah, berdoa ini adalah pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka jangan pelit berdoa. Doakan diri kita, istri kita, ya, anak kita, majelis ilmu kita, masyarakat kita, bangsa dan negeri kita. Coba Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam mendoakan, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Coba apa yang didapatkan? Luar biasa.
Bahkan Uqasyah radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Nabi menyampaikan bahwasanya di antara umatnya ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab, Uqasyah langsung bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berdoalah agar Allah menjadikan aku termasuk bagian mereka. Masuk yang 70.000 itu. Apa kata Rasulullah? Engkau termasuk yang 70.000 itu. Jadi ketika ada doa-doa yang baik, berdoalah, aminkan, mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Karena doa itu adalah pembuka pintu-pintu kebaikan. Betapa banyak keadaan kita jadi baik bukan karena mungkin ngamalin catatan kajian kita, belum tentu. Bisa jadi karena doa yang dipanjatkan dengan tulus Allah kabulkan. Ya, lihatlah bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala yang awalnya begitu benci dengan Rasulullah dan Islam yang dibawanya. Namun doa yang Nabi panjatkan Allah ijabah. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan orang yang kau cintai. Siapa ya? Umar Allah pilih. Nah, kita juga berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan agama kita, kuatkan kaum muslimin dengan orang-orang yang memiliki kekuatan dan ia dicintai Allah. Ini yang repot, kadang-kadang kita lemah tapi gerecokin perjuangan. Ya, berjuang nggak mau, gerecokin bisa. Banyak kali itu. Banyak. Ya. Umat rusak, nggak punya ide memperbaikinya. Tapi ketika ada orang yang ingin memperbaikinya, orang-orang yang tadi diem semua itu ngoceh, nggak karu-karuan. Ini banyak terjadi. Ini zaman fitnah. Maka berdoa kepada Allah. Ya, karena doa itu sebab pembuka pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga, nih saya selingin masalah doa. Kenapa? Karena kita memang mesti banyak doa. Yang kita hadapin kadang-kadang ini kekuatan secara logika sulit rasanya untuk dirubah. Tapi doa akan menjadi sebab. Makanya di antara tabi'in yang terkenal tuh namanya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' itu terkenal. Ketika terjadi pertempuran, komandan perangnya nanya, "Aina Muhammad bin Wasi'?" Di mana Muhammad bin Wasi'? Ditunjukkan dia sedang berdoa dengan mengangkat jari telunjuknya. Cukuplah jari telunjuk itu akan mencerai-beraikan pasukan musuh. Maksudnya apa? Doa yang keluar dari seorang yang bertakwa itu memiliki manfaat. Yang ketiga, ad-du'a'u ilallahi wahdah sababun lidaf'il bala' qabla nuzuli wa raf'ihi ba'da wuku'i. Berdoa kepada Allah semata itu sebab menolak bencana, bahaya sebelum terjadi dan mengangkatnya setelah terjadi. Makanya hadirin rahimakumullah, perbanyaklah dalam kondisi lapang ini meminta afiyah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon keselamatan, aku mohon keselamatan dunia wal akhirah. Atau setiap pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan. Ya, aku mohon ampunan dan keselamatan di dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan harta bendaku. Allahumma astur aurati wa amin rabu'ati. Ya Allah, tutupilah aibku, amankan aku dari rasa takut. Allahumma fadni min baini yadaya. Ya Allah, jagalah di depanku, wa min khalfi, di belakangku, an yamini, sebelah kananku, an shimali, sebelah kiriku, wa min fauqi, yang dari atasku, wa a'udzu bi'adzamatik an uqtada min tahti.
Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Allah, dari mendapatkan bahaya dari bawahku. Ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Udah diajarin Nabi, ngapain kita belajar 45 pancer? Ya, pakai amalan-amalan tertentu. Baca. Karena doa itu akan menolak bahaya sebelum terjadi dan mengangkatnya setelah terjadi. Coba lihat tuh kisah orang yang terjebak dalam goa tuh 3 orang itu. Ketika dia menyebutkan amal-amal solehnya, kemudian setiap membaca, ya Allah jika ini dilakukan karena Engkau, maka keluarkan kami, berikanlah jalan keluar bagi kami dari goa ini. Batu itu bergeser, melihat langsung diijabahnya doa sampai semuanya bisa keluar. Ya, masya Allah, kita belum ngalamin kayak Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan ikan, dibawa ke dasar lautan di malam yang kelam. Beliau menyeru, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah kita punya pedoman yang menerangi dimanapun kita berada, Al-Quran was sunnah. Namun bisakah kita mengambil faedah cahaya itu? Hanya Allah yang bisa buka ya hati kita, memberikan hidayah. Sebab apa? Musibah yang paling besar ketika seorang muslim dianugerahkan agama yang bersih, agama yang sempurna, dasarnya Al-Quran dan hadis, dia nggak dapat manfaat dari itu semua. Dia malah beramal dengan amalan yang nggak diajari Nabi, sibuk dengan amalan yang bahkan dilarang Nabi. Nah ini, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa ketika kita mati lampu begitu berharga seberkas cahaya, sementara ketika kita berada dalam cahaya Al-Quran wa sunnah, kita tidak mendapatkan faedah. Pasti ada yang salah di dalam diri kita. Karena musibah yang paling besar adalah ketika seorang itu sudah dianugerahkan menjadi muslim, dia tidak mendapatkan faedah dari keislamannya. Dia ngaku muslim, tapi tidak ada ayat atau hadis yang datang dari agama ini, dia tentang. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Yang cocok begini, yang cocok begitu. Nah inilah ashabur ra'yi, orang-orang yang mengandalkan rasionya, otaknya untuk mengoreksi ayat dan sunnah. Orang muslim itu dinamakan muslim kenapa? Tunduk dan patuh, siap tunduk dan patuh dengan syariat. Kalau ada orang mengaku muslim nggak patuh sama syariat, nah ini bisa jadi beraneka ragam modelnya tuh. Mungkin pengikut hawa nafsu, mungkin karena tidak tahu, mungkin banyak mungkin. Nah itu yang berapa tadi? Ketiga ya. Yang keempat, ad-du'a'u ilallahi wahdah mafja'un mazlumin wa malja'u al-mustad'afin. Berdoa kepada Allah semata adalah tempat berlindungnya orang terzolimi dan bentengnya orang-orang yang tertindas. Hadirin rahimakumullah. Ketika hak kita diambil, hak kita ditahan, kalau kita minta malah panjang urusannya, minta kepada Allah hak kita. Itu pesan Nabi SAW. Tunaikan hakmu atas mereka, yaitu para pemimpin-pemimpinmu, mintalah hakmu kepada Allah. Berat ini. Tapi nggak mungkin Nabi ngomong salah, nggak mungkin. Yang salah kita. Ya, petunjuk Nabi kita anggap kayak petunjuk lurah dan sebagainya. Ya, petunjuk Nabi itu sebaik-baiknya petunjuk yang mengucapkan manusia terbaik, kekasih Allah. Agamanya yang dibawa adalah agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, ini dengan kelembutannya,
Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan Nabi ini sebagai uswah hasanah dengan kelembutannya. Orang-orang yang lembut hatinya ketika membaca ayat ini selesai. Ketika berselisih tentang satu masalah, enggak nih semua rukun Ka'bah, tiang Ka'bah kita sentuh aja, cari berkahnya. Yang lain bilang enggak, cuman ya rukun Yamani sama apa? Hajar Aswad dan Yamani, enggak semuanya. Jawab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bukankah Rasul itu teladan bagi kita? Nabi menyontohkan ya mengusap Hajar Aswad dan Yamani, selesai. Ikut siapa kalau kita cari yang lain? Ya. Nah, orang-orang yang terzalimi mengadulah kepada Allah. Orang-orang yang tertindas mengadulah kepada Allah. Sudah ada contohnya di dalam ayat kan? Ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya. Ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ad-du'a'u ilallahi wahdah sababun li husuli al-mawaddah bainal muslimin. Berdoa kepada Allah semata itu adalah sebab terjadinya rasa cinta di antara kaum muslimin. Kalau seorang muslim dengan saudaranya muslim, maka dia akan doakan yang baik-baik. Sekurang-kurangnya apa? Ketemu assalamualaikum. Ya. Kenapa kita menyebarkan salam di mana-mana kok nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta? Bisa jadi macam sebabnya. Mungkin kita mengucapkan salam dalam kondisi nggak tahu maknanya. Coba tanya kaum muslimin yang ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis jawab salam, waalaikumsalam. Tadi ente ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Kira-kira ada Pak yang bisa jelasin? Yang bisa jelasin boleh pulang. Ini real. Ya. Makanya kadang-kadang salam yang mengandung doa ini kadang-kadang jadi kayak budaya. Assalamualaikum, lam. Kan doa assalamualaikum. Selamatan untuk kamu, warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan, rahmat dan keberkahan Allah untukmu. Apa artinya? Semoga Allah menyelamatkan agamamu, menyelamatkan dirimu, urusan duniamu, keluargamu, harta bendamu, kesudahanmu. Dan semoga Allah merahmati kamu supaya mendapatkan itu semua dan memberkahinya supaya apa yang kamu dapatkan tumbuh dan berkembang. Itu barokah namanya. Kalau kita belajar agama, kita udah belajar gak ngamalin yang kita pelajarin, apalagi ngajarin ke orang, itu menunjukkan apa? Adamul barokah. Nggak dapat barokah ilmu itu. Nah, kita kadang-kadang nyari berkah apa? Berkah sisa minum ustad. Ya, kalau ustadnya nggak ngabisin diminum nggak apa-apa. Tapi kalau punya keyakinan yang aneh-aneh dan tidak ada dasarnya, jangan ikuti. Jadi coba indah tuh, assalamualaikum. Semoga Allah menyelamatkan kamu, keselamatan untukmu. Allah itu assalam. Semoga keselamatan untukmu. Apa itu? Semoga Allah menyelamatkan agamamu. Dari apa? Dari pemahaman yang salah, dari amalan yang tertolak. Menyelamatkan dirimu, badanmu, kehidupanmu, kemudian keluargamu, anak cucumu, semua itu ada dalam makna assalam. Sedangkan rahmat Allah itu adalah semua itu tidak akan diperoleh kecuali dengan rahmat Allah. Nah, kemudian doakan berkah supaya apa? Supaya yang bersangkutan terlindungi dari ain,
Yang kedua, apa yang ia peroleh tumbuh dan berkembang. Subhanallah, kalau kita sudah memahami ini, ucapin salam itu jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur. Kalau sekarang kan enggak. Mungkin mulutnya assalamualaikum, dalam hati. Nah, bagaimana mau dikabulkan? Makanya doa itu menghasilkan apa? Rasa cinta di antara kaum muslimin, dan ini udah Nabi perintahkan. Ya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian enggak masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling berkasih sayang. Mau enggak aku tunjukkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kamu amalkan, Allah akan menimbulkan kasih sayang di antara kamu. Sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam. Ya, sama muslim ucapkan salam. Ya, jangan nunggu mau ngutang dulu. Ya, mau ngutang baru salam. Habis ngutang dapat, selanjutnya apa? La kalam wala salam. Enggak jelas kapan gantinya, salam juga enggak ada juntrungan nyampe nya. Nah, hadirin rahimakumullah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena kita dalam kondisi yang saat ini ya paginya mukmin, sorenya bisa kufur. Sorenya beriman, paginya bisa kufur. Kenapa? Karena dia jual agamanya untuk dunia ini. Kalau kita termasuk orang yang siap mengorbankan dunia untuk kemuliaan agama ini, istiqomah. Karena banyakkan kita ini waktu susah bisa istiqomah. Waktu susah bisa jaga ukhuwah. Mendingan dikit, naudzubillah, kelihatan aslinya. Mendingan dikit, kelihatan aslinya. Dia korbankan agama ini untuk dunianya. Berani berdusta, berani melanggar syariat demi untuk mendapatkan dunia. Nah, jangan sampai kita termasuk orang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia mengorbankan apa yang kita miliki untuk kemuliaan agama ini. Kita adalah orang yang berbahagia mengorbankan apa yang kita miliki untuk mencari ridha Allah, memuliakan Rasul dan agamanya, memuliakan Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Ya. Jika setiap muslim memiliki kesadaran yang seperti ini, akan terjadi perubahan yang real, bukan hanya semata-mata narasi. Karena seorang muslim jika dia benar-benar mengamalkan agamanya, dia bisa selalu berubah hidupnya menjadi lebih baik dan bisa menjadi sebab perubahan di lingkungan dan sekitarnya. Tapi kalau kita tidak kembali kepada agama ini, percayalah, ya, kita hanya menjadi korban narasi. Karena Allah sudah berjanji melalui sabda Rasul sallam, seperti dalam hadis Abdullah bin Umar, idza tabayatum bil ainah, apabila kalian berjual beli dengan cara riba, ya, inah itu termasuk bentuk riba. Ya. Kemudian engkau ambil ekor sapi, wa khatum adnabal baqar, wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada. Engkau ambil ekor sapi dan kau rela dengan bercocok tanam. Ini kinayah tentang apa? Cinta dunia. Kemudian wa taraktumul jihada, dan kau tinggalkan al-jihad. Salatallahu alaikum dhulla, maka Allah akan timpakan kepada kalian semua wahai kaum muslimin dhulla, kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah dari kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Coba, ini apa rahasianya? Kenapa Nabi enggak mengatakan hatta tarji'u ila jihadikum,
hingga kalian kembali kepada jihad kalian. Karena bisa jadi ada orang penampilannya mujahid, seruannya jihad, tapi bukan li'ila'i kalimatillahiyal ulya, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah semata. Mungkin dia berpenampilan mujahid tapi menyuruh orang untuk beribadah kepada gurunya, beribadah kepada kelompoknya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dimaksud apa? Semua itu akan Allah cabut kehinaan kaum muslimin. Kaum muslimin akan memiliki wibawa ketika semua kembali kepada agama ini, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita semua? Al-Islam. Islam yang mana? Yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ada di atasnya, yang beliau telah tinggalkan dalam kondisi terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, tidak ada yang menyimpang dari ajaranku sepeninggalku nanti melainkan orang yang akan celaka. Maka kita minta kepada Allah. Banyak ulama-ulama mendoakan kita semua, ya Allah, kembalikanlah kaum muslimin kepada agamanya, kembalikan kepada sunnah dengan kelembutanmu ya Allah. Banyak doa-doa itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang kebagian menjadi orang yang berbahagia kembali kepada agama Allah ini. Bukan bangga dengan daerahnya, bukan bangga dengan logo ya organisasinya, enggak. Organisasi dan lain sebagainya itu sarana untuk apa? Menggali potensi, bersinergi supaya sama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan agama ini. Wala wal baro, cinta dan benci itu bukan dari itu, tapi dari fondasi agama ini, dari pelaksanaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana mungkin kaum muslimin yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, mengarahkan semua bentuk ibadahnya kepada Allah, bagaimana mungkin bisa bersatu dengan orang-orang yang masih berdoa kepada selain Allah? Bagaimana mungkin? Tidak akan pernah bersatu. Di dalam hadis juga disebutkan, apabila ya dua orang saling mencintai, terikat dengan ikatan Islam, mereka berpisah itu karena salah satu di antara keduanya melakukan dosa. Apa dosanya? Banyak macamnya. Misalnya hasad. Ini nih, selama ada orang hasad, komunitas manapun tidak akan pernah akur, tidak akan pernah nyaman, gaduh isinya. Ya. Jadi ada beberapa tipologi model manusia yang kalau ia berada di dalam sebuah komunitas, baik keluarga, organisasi, itu membuat gaduh. Apa diantaranya? Yang pertama adalah jahilun mu'anidun. Orang yang gak memiliki ilmu tentang agama ini tapi ngeyel, gak ada rasa ihtiramnya, pemuliaannya kepada ilmu dan ahlinya, disamain. Padahal para sahabat sangat menyontohkan ketika mau berbicara, ada orang yang lebih berilmu di kalangan mereka, mereka gak berani bicara. Kalau kita enggak, ya terkadang kita tidak memiliki ilmu, nekat berbicara, akhirnya yang terjadi bikin gaduh. Kemudian yang kedua, di antara yang bikin gaduh sebuah komunitas adalah alimun hasidun. Orang punya ilmu hasad. Kalau kita mendengar saudara kita misalnya ada kebaikan, entah bertambah ilmu, entah bertambah kebaikannya, orang yang jauh dari hasad akan mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu. Tapi kalau orang yang hasad, maka itu menjadikan ancaman. Waduh, ini dapur gua bahaya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara yang bikin gaduh adalah muhibbud dunia, para pecinta dunia. Di antara cirinya adalah
Hubbus syuhrah, cinta ketenaran. Banyak di berbagai tempat ya, terkadang ada orang ngotot jadi imam sholat, padahal modal ndak ada, cuman modal tua. Amba punya apa? Punya tanah. Ini masjid punya gua. Nah, udah repot dah. Ada kayak gitu. Alhamdulillah di Bogor ya. Alhamdulillah. Ya kalau kita bukan ahlinya, mundur aja ngapain? Jangan ngotot. Pokoknya kalau bukan saya imamnya nggak abdol. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mungkin hanya sharing saja ya. Pengalaman jadi imam. Imam itu dilema antara menjaga bacaan dan keindahan bacaannya dengan menjaga kekhusyuan yang ia baca. Benar gak Pak? Kita ngimamin sholat nih, ya. Antara menjaga pola bacaan, aduh nih, ini baca apa nih Bayati? Apa baca apa nih? Apa baca Ros? Baca apa nih? Nagomnya nih. Terkadang niatnya agar membacakan ayat-ayat yang jamaah makin tenang imannya, makin rindu dengan negeri akhirat, tapi akhirnya apa? Dia cuman menjaga iramanya. Sehingga ketika selesai jamaah mungkin adem bacaannya, tapi ditanya tadi tahu nggak bacaannya? Enggak. Dilematis. Sehingga ketika dia sholat sendiri, dia bacanya ngepot, waktu ngimamin sholat dindayu-dayu. Nah ini yang berbahaya. Maka rahmatullah. Lain halnya kalau memang orang itu memang diangkat. Ya. Baik, rahmatullah. Jadi itu ya, pada kesempatan ini sengaja disinggung bab doa tadi. Mudah-mudahan menyemangati supaya kita rajin berdoa kepada Allah, supaya itu menjadi sebab kebaikan buat kita bersama. Dan sebagai penutup ya, mudah-mudahan doa ini adalah doa yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammadin wa tawaffana ala millatihi wa a'idna min mudillatil fitani. Ya Allah, hidupkan kami di atas sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami di dalam agamanya dan lindungilah kami semua dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus ma nabiyina Muhammadin bi ghairi hisabin wala adabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga firdaus bersama nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan adab. Sungguh Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu dan sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, rahmatilah kami dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami semua ya Allah dari api neraka. Amin ya mujibas sailin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Yang benar adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan itulah yang berhak untuk kita ikuti. Yang salah dan keliru janganlah kita ambil, namun itu semua kita jadikan peluang untuk mengingatkan dan beramal soleh. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat. Lagi garap-garap. Syafakallah.